Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan topik 6 sesuai dengan tema yang akan dibahas yang sudah dibagikan. Saya mendapatkan nomor urut 6 pada kelompok 6. Artinya akan menjelaskan materi yang ada pada topik 6 pada mata kuliah Pendidikan Dasar Kesehatan Masyarakat, Prodi Administrasi Kesehatan, Universitas Sibar Muhammadiyah. Baik, langsung saja saya akan membahas terkait isu lingkungan lokal, nasional, dan global. Apa sih isu kesehatan lingkungan itu? Jadi isu kesehatan lingkungan itu sudah mulai dibicarakan sejak konferensi PBB pada tanggal 15 Juni tahun 1972 yang membahas tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Jadi pada tahun 72 ini negara-negara dunia sudah memulai usaha untuk membahas terkait lingkungan hidup, karena pada tahun ini juga banyak sekali kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang berhubungan dengan isu lingkungan, sehingga PBB sebagai sebuah badan negara-negara dunia berusaha untuk mencari solusi dan mengumpulkan negara-negara di dunia ini dan membahas tentang isu lingkungan hidup. Lalu di Indonesia, masalah kesehatan lingkungan hidup ini dimulai sejak diselenggarakannya seminar tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional oleh UNPAD atau Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 15 Mei tahun 1972. Ya, jadi Universitas Padjadjaran Bandung ini menjadi salah satu pelopor yang membahas terkait isu lingkungan hidup. Mungkin menjadi pelopor di Indonesia yang mengadakan seminar tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional. Jadi memang kalau kita berbicara tentang lingkungan hidup, tentu ini sangat berkolerasi terhadap pembangunan nasional sebuah negara. Semakin baik lingkungan hidupnya, maka tentu akan semakin baik pula masyarakat yang ada di sebuah negara itu. Jadi selain faktor ekonomi, tentu kita harus memperhatikan juga faktor lingkungan hidup agar keberlanjutan pembangunan itu terjamin. Selanjutnya, permasalahan lingkungan itu dipengaruhi oleh faktor pesatnya laju pertumbuhan penduduk, sehingga menimbulkan tantangan dan perlu diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Tentu dengan tingginya populasi penduduk di dunia, kebutuhan akan makan, pangan, sandang ini sangat berimpact ya pada isu lingkungan. Semakin banyaknya industri, terutama industri manufaktur, tentu kebutuhan akan sumber daya alam itu meningkat. Sehingga tentu kita bukan hanya berbicara tentang bahan baku, kita juga berbicara tentang proses bagaimana bahan baku itu diolah hingga akhirnya digunakan. Tentu ini erat kaitannya dengan lingkungan. Walaupun industrialisasi mempercepat persediaan segala kebutuhan manusia, namun tetap memberikan dampak negatif. Ya, salah satunya adalah pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh manusia sekitarnya. Nah, isu lingkungan lokal. Apa sih isu lingkungan lokal? Tentu isu lingkungan lokal ini adalah isu kesehatan lingkungan yang ada pada ranah lokal. Mungkin teman-teman di tingkat kecamatan, mungkin kelurahan, atau bahkan kabupaten, yaitu yang masuk dengan lingkungan lokal ya, provinsi. Ya. Jadi para ilmuwan ini memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Bahkan bukan hanya kalangan ilmuwan, tetapi para sastrawan pun tak ketinggalan ya, bersemangat untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah santer belakangan ini. Contoh penyebab dan dampak lingkungan lokal. Ya, jadi banyak sastrawan. Jadi sastrawan ini tidak hanya menyinggung terkait isu politik ya. Kalau kita tahu bahwa banyak sekali penyair, mungkin sastrawan yang sangat konsisten ya mengkritik pemerintah atau mengkritik individu-individu yang dilihat melenceng, tapi juga kita dapat menemui bahwa sastrawan juga sangat peduli terhadap isu lingkungan ya. Banyak sekali syair-syair atau puisi-puisi atau karya-karya tulis yang berhubungan dengan sastra, yang berhubungan dengan lingkungan. Tentu ini merupakan usaha yang sangat positif yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab
dosen yang berhubungan dengan lingkungan, tetapi juga semua lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan ini agar bisa tetap lestari, sehingga pembangunan berkelanjutan itu dapat terjamin. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari isu lingkungan lokal itu apa saja. Ya, baik. Yang pertama kekeringan. Tentu kekeringan ini sepertinya hampir di setiap daerah memiliki potensi untuk memiliki kekeringan. Sangat banyak faktor ya kekeringan ini, baik faktor iklim atau bahkan faktor ulah manusia itu sendiri. Kalau kita iklim mungkin secara kita berbicara iklim, tentu kita berbicara tentang pemanasan global, yang mana mungkin di sebuah daerah itu curah hujan itu menipis mungkin, atau bahkan sebaliknya curah hujan di sebuah daerah tinggi gitu kan. Jadi global warming itu bukan hanya menyebabkan debit air laut itu meningkat, tetapi juga bisa jadi dengan ketidakjelasan iklim ini kekeringan juga bisa melanda. Selain kita berbicara tentang faktor geografis, misalnya di daerah Timur Tengah, daerah gurun itu memang kering, tapi isu kekeringan ini sangat mulai dirasakan ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin terjadi pembabakan hutan. Jadi penebangan hutan yang sembrono tanpa adanya melakukan reboisasi, jadi melakukan jadi daerah serapan air itu hilang ya. Ini sebuah contohnya di salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat ya, tempat saya berdomisili. Itu tahun kemarin itu sudah jadi isu nasional, malahan berita-berita nasional menyorot betul Kabupaten Sintang, di mana sekedar sharing ke teman-teman bahwa Sintang itu dulunya itu daerah yang banyak hutan, tapi memang sekarang ini dominan oleh sawit, sehingga efeknya banjir ya. Bahkan di beberapa bulan juga sempat mengalami kekeringan. Jadi ini kekeringan juga merupakan isu lingkungan lokal. Oke, selanjutnya banjir. Wah, ini banjir ini kita tentu sangat familiar dengan banjir. Masyarakat di Indonesia ini tentu sangat sangat terbiasa dengan berita-berita tentang banjir. Selain kita bicara tentang isu lingkungan lokal, banjir ini merupakan akibat dari tidak seimbangnya ekosistemnya. Jadi kita lihat bahwa jika sebuah daerah itu pepohonannya atau daerah resapan airnya itu hilang, tentu banjir ini memiliki semakin berpeluang untuk menyerang sebuah daerah gitu ya. Jadi kita lihat bahwa di Jakarta contohnya, mana daerah-daerah yang sudah hutannya sudah sangat sedikit, tentu potensi banjir ini semakin meningkat. Seperti yang saya bilang tadi, di Sintang juga beberapa waktu yang lalu banjir yang besar. Bahkan kalau kita bicara tentang banjir ini, negara Malaysia pada beberapa waktu yang lalu itu mengalami sejarah terkait banjir ini, walaupun mereka sudah terbiasa dengan banjir, tapi banjir pada waktu terakhir itu yang dekat ibu kota negaranya tentu itu menjadi sebuah fenomena yang sangat mengejutkan, karena sebelumnya Malaysia belum pernah mengalami banjir separah itu. Jadi banjir sepertinya banjir ini bukan hanya isu lokal, bahkan lokal, nasional, dan global mungkin. Baik, selanjutnya isu lingkungan lokal, longsor ya. Tanah longsor ini juga menjadi isu lingkungan lokal ya, terutama di daerah-daerah yang ada dataran tingginya ya, daerah bukit, daerah pegunungan, di mana apabila sebuah daerah dataran tinggi ini mengalami ketidakseimbangan ekosistem, di mana ulah manusia juga, ulah masyarakat yang mungkin secara sembrono menebang hutan, menebang tanaman-tanaman yang berfungsi untuk menjaga tanah untuk tidak mengalami erosi, sehingga jika terjadi hilang tanaman-tanaman yang ada di dataran tinggi itu, sehingga
memunculkan peluang besar untuk mengalami tanah longsor. Tentu ini sangat berbahaya. Next, selanjutnya erosi pantai. Nah, erosi pantai juga merupakan isu lokal. Apalagi kita di negara Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Tentu ini menjadi masalah yang sangat kompleks. Ya, terutama di daerah-daerah pesisir, masyarakat pesisir tentu sangat merasa kerugian besar apabila erosi pantai ini terjadi. Ya, erosi pantai itu ada erosi pantai atau abrasi, bisa kita bilang ya, pengikisan daratan oleh air laut. Tentu ini bisa diatasi, salah satunya dengan cara menanam tembakau, mangrove. Ya, ini salah satu solusi. Atau mungkin membuat seperti ada beton-beton yang ada di tepi pantai, mungkin teman-teman pernah lihat. Itu salah satu alternatif agar erosi atau abrasi ini tidak terjadi. Nah, ini juga isu lokal ini, intrusi air laut. Apa sih intrusi air laut itu? Intrusi air laut itu adalah di mana air laut itu masuk ke lapisan bawah tanah, sehingga masuk di harusnya air tanah itu tawar ya, jadi asin. Ya, tentu ini punya efek yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah-daerah pesisir. Bahkan setahu saya, intrusi air laut ini bukan hanya mengancam daerah pesisir, bahkan mungkin daerah yang jauh dari tepian pantai sekalipun bisa mengalami intrusi air laut ini, karena memang lapisan-lapisan air laut ini tidak ada yang menghambatnya untuk masuk, sehingga ini tentu berbahaya. Tanaman-tanaman tidak akan bisa hidup tentunya, bahkan makhluk hidup. Bahkan kita sebagai seorang manusia juga sangat risih apabila air yang kita gunakan untuk sehari-hari, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, ya, untuk mencuci, kalau airnya asin tentu ini sangat merugikan kita. Di intrusi air laut juga menjadi masalah isu lokal yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, isu lingkungan nasional. Jadi, isu lingkungan nasional ini sangat erat kaitannya dengan isu lingkungan lokal. Tapi nasional ini kan pada tingkat negara. Tentu kita akan membahas isu lingkungan nasional ini, terutama yang ada di Indonesia. Baik, kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini alhamdulillah ya, sejak beberapa tahun terakhir, bagaimana kebakaran hutan ini terjadi, tentu ini sangat merugikan kita. Bahkan Indonesia itu pernah dikritik oleh pemerintah Singapura dan Malaysia karena dikatakan sebagai negara penghasil jerbu ya, bahasa Melayu Malaysia itu jerbu atau asap ya, kabut asap. Bahkan di daerah saya di Pontianak itu, waktu saya aliyah atau SMA itu banyak liburnya gara-gara kebakaran hutan ini. Mungkin bukan di Pontianaknya yang kebakaran, tapi daerah lain, kabupaten lain. Tapi efeknya bahkan sampai satu provinsi, bahkan antar negara. Ini isu nasional ya, sempat beberapa kali booming ya beritanya. Bahkan ini menjadi salah satu konsen pemerintah mengatasi kebakaran hutan. Terutama di lahan gambut itu sangat berbahaya. Apabila kebakaran hutan ada di lahan gambut, ini sangat berbahaya karena untuk memadamkannya itu sangat sulit. Ya, mungkin di permukaan seperti sudah padam, tapi padahal di dalam itu, di lahan gambut itu masih hidup apinya. Tentu ini punya usaha yang harus ekstra agar lahan gambut itu bisa terjaga agar tidak sampai kebakaran. Karena kalau sudah kebakaran sangat sulit untuk memadamkannya. Ya. Selanjutnya pencemaran minyak lepas pantai. Kalau ini di Indonesia sempat pernah terjadi, terutama di daerah-daerah yang ada pengeboran minyak. Tapi kita sangat tahu ya, tidak semua daerah memiliki titik-titik minyak bumi atau gas. Tapi apabila ini terjadi, tentu ini sangat merusak lingkungan, terutama lingkungan hayati yang ada di daerah yang terkena ini. Ya, bayangkan betapa banyak ikan yang mati, makhluk hidup di laut yang mati, sehingga ini sangat merugikan. Ya, kalau kita berbicara tentang pencemaran minyak lepas pantai ini bukan hanya isu nasional bahkan, tapi sebagai isu global ya, terutama di Meksiko pernah terjadi itu mungkin sampai saat ini masih terasa ya efek dari pencemaran minyak lepas pantai ini diakibatkan dari pengeboran minyak.
Next ya, isu lingkungan global. Apa sih isu lingkungan global itu? Jadi isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut, mengakibatkan dampak yang luas, serius bagi dunia serta menyeluruh. Baik. Nih, global warming nih, pemanasan global. Jadi pemanasan global ini merupakan salah satu tantangan negara-negara di dunia saat ini. Ya, bahkan banyak konferensi-konferensi tingkat dunia yang membahas tentang pemanasan global ya. Penggunaan barang-barang yang bisa memicu ini, tentu ini sangat ya diharapkan agar bisa dibatasi. Ya, bukan hanya berkaitan dengan efek gas rumah kaca, ini juga termasuk peternakan sapi juga bisa memicu global warming. Jadi banyak sekali aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, kegiatan memenuhi hajat hidup itu yang bisa memicu pemanasan global. Tentu ini bisa menjadi ya tanggung jawab kita bersama agar bagaimana kita bisa dapat menekan dari global warming ini sendiri agar kita kedepannya anak cucu kita bisa menghidupi hidup yang tentu tidak mengancam jiwa mereka. Next ya, penipisan lapisan ozon. Ya, ini tentu lapisan ozon ini kan letaknya di atmosfer ya. Jadi sangat berbahaya apabila lapisan ozon ini menipis atau bahkan memiliki lubang-lubang ya. Karena sinar ultraviolet itu yang mengandung radiasi yang berbahaya apabila terkena langsung dengan makhluk hidup terutama manusia. Ini sangat berbahaya. Jadi pentingnya. Jadi ozon juga rusak karena banyak kegiatan industri manufaktur atau kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pencemaran udara sehingga ozon ini bisa menipis. Tentu ini menjadi isu yang sampai sekarang menjadi tantangan bagi dunia. Ya. Hujan asam. Hujan asam ini juga menjadi isu yang global ya. Saya awalnya sempat bingung maksudnya hujan asam ini apakah rasa air hujannya asam? Ternyata kurang tepat ya definisi seperti itu. Ternyata hujan asam itu adalah di mana dikarenakan proses siklus hidrologi ya, bagaimana penguapan air itu bercampur dengan zat-zat kimiawi yang hasil dari kegiatan manusia terutama di industri-industri yang banyak menghasilkan pencemaran udara, tentu ini dapat menghasilkan hujan asam. Ya, hujan yang mengandung zat-zat kimiawi yang berbahaya bagi makhluk hidup, itu yang dimaksud dengan acid rain formation ini, acid formation ya. Oke, 16 desertifikasi atau penggurunan ya. Ini semacam sebuah keadaan di mana lahan-lahan itu tidak produktif ya atau kering ya, dikarenakan apa? Karena pencemaran tadi. Bisa dari limbah, bisa dari aktivitas manusia yang membabat hutan atau tumbuhan. Desertifikasi ini tentu sangat berbahaya karena lahan itu tidak jadi gembur lagi, ya. Jadi lahan yang tidak layak untuk ditanami bahkan. Ini sangat berbahaya. Baik. Selanjutnya kita pada pencemaran limbah B3 ini ya. Nah, ini berbahaya, ini sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah industri, ini sangat berbahaya pencemaran limbah. Apabila ada pencemaran limbah, tentu ini sangat mengandung mengandung zat-zat kimiawi yang beracun. Tentu ini harus menjadi konsen kita sebagai mahasiswa, sebagai seorang akademisi atau sebagai masyarakat biasanya untuk membatasi lah penggunaan barang-barang yang bisa menimbulkan pencemaran limbah B3 ini. Next. Nah, akhir dari presentasi saya akan membacakan sebuah arti di surah Quran, surah Ar-Rum ayat 41 yang menjelaskan tentang lingkungan. Jadi ini ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang lingkungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Tentu ayat ini bisa menjadi bahan muhasabah kita, introspeksi kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang masyarakat di sebuah negara dan dunia, agar lebih peduli dengan lingkungan, baik lingkungan darat, laut maupun udara. Agar apa?
agar kita bisa amanah, karena kita khalifah di bumi ini yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin di dunia, bertanggung jawab terhadap jalan kehidupan di dunia. Tentu kita harus amanah. Dan bencana-bencana yang terjadi di negara, di lingkungan kita ini menjadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa lingkungan kita sedang tidak baik saja. Dan tentu dengan adanya itu hikmahnya adalah agar kita bisa kembali ke jalan yang benar atau kembali untuk memperbaiki lingkungan kita, untuk peduli dengan lingkungan kita, dan tentu tetap kita bukan hanya memahami diri kita sendiri, tapi juga berusaha untuk mensosialisasikannya kepada rekan kita, kerabat kita, sahabat kita, dan teman-teman masyarakat kita agar bisa lebih baik dalam menjaga lingkungan. Terima kasih. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.